Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam perkenanan Tuhan. Sebuah prinsip yang sedang kita bangun, bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita masih belajar di seputar tokoh-tokoh Daud, Yusuf, Esther, dan yang lain. Dan saya menemukan bahwa ternyata walaupun sepertinya tidak tertulis langsung perkenanan Tuhan atau berkenan kepada Allah, tetapi salah satu ciri perkenanan Tuhan itu selalu ada yang namanya kemurahan dan belas kasihan. Ada yang namanya anugerah. Alkitab berkata bahwa jerih payah tidak bisa membuat orang kaya, tetapi berkat Tuhan, anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan yang membuat semuanya. Terkadang ketika kita mengalami kekurangan, kita mengalami problem, kita mengalami masalah, kita selalu berpikir, oh saya kurang pinter, saya kurang bekerja lebih keras, saya kurang belajar lebih banyak. Dan itu selalu bersumbernya, kita lihat alasannya adalah kepada diri kita. Dan ini yang seringkali kita terjebak. Jelas dalam Amsal pasal 3 ayat 5, 6, 7, dan 8 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Kata aku itu artinya kita berkata, Tuhan aku gak sanggup tanpa engkau, aku butuh engkau, bekerjalah Tuhan. Sama seperti yang terjadi dengan Esther. Dia berkata, berpuasalah untuk aku. Esther melihat bahwa apa yang mau dia lakukan untuk menolong orang Israel yang tercerai-berai, yang terancam dibunuh itu, karena undang-undangnya jelas. Dia melakukan sebuah tindakan yang melawan apa? Melawan peraturan raja. Karena orang yang mau berjumpa raja itu ada prosedurnya. Kalau dia tidak dipanggil, datang sendiri. Kalau raja tidak berkenan, itu orang yang coba masuk, coba akan dibunuh. Dan Esther tahu persis karena dia seorang ratu. Nah, dia berkata, berdoa, berpuasa. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan sepanjang sejarah Alkitab saya melihat, dari mulai kitab Kejadian, ya seperti Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Disinilah penting kita memahami prinsip ini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jangan anggap dirimu bijak, pintar. Percayalah kepada Tuhan, jauhi kejahatan. Karakteristik ini yang kita lihat terjadi. Karena itu apa yang sedang kita pelajari hari ini, kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal 8 itu ayat hafalan kita, bahwa orang yang berkenan kepada Allah yaitu orang yang tidak hidup di dalam kedagingan. Reaksinya, responnya. Kalau saudara ingin belajar tenggelam, hidup di bawah kasih karunia Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan itu yang membuat ada penyertaan Allah dalam hidup kita begitu nyata. Bukan semuanya tiba-tiba menjadi mudah atau kita berjalan di atas karpet merah. Bukan. Kita tetap menghadapi ada jalan yang tidak rata, langit yang tidak biru, kadang-kala kelam. Tapi kita melihat ada penyertaan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Seperti Yusuf, seperti semua tokoh-tokoh dalam Alkitab. Bahkan Paulus dikatakan ketika dia ke Yerusalem, Roh Kudus menyatakan, dia gak tahu selain apa yang dinyatakan Roh Kudus, aniaya, penderitaan, ancaman. Tapi karena ada penyertaan Tuhan, ini yang menjadi hal yang indah dalam hidup kita. Terkadang kita menjadi cengeng, ya kita marah sama Tuhan, ngambek karena kita berpikir bahwa di mana Tuhan? Saya beritahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Cuma karena kita tidak melihat Dia, kita pikir kita sendirian. Karena itu di dalam saat teduh kita inilah, ya di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa orang yang hidup berkenan, mereka yang hidup menurut daging. Saya bacakan bahwa orang-orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin dia berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, jadi ciri orang-orang yang hidup dalam daging dan orang-orang yang hidup dalam roh. Saya baca kembali Roma 8 ayat 5-7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Karena keinginan daging adalah maut. Nah, kenapa Tuhan nggak berkenan? Karena Tuhan nggak mau ya, arah hidup kita itu menuju kepada kematian, kepada maut ujungnya. Yang kedua adalah orang yang hidup dalam daging, dia tidak pernah takluk kepada hukum Allah. Karena hal itu memang nggak mungkin. Karena itu, rindukah Bapak Ibu kita hidup dalam sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah? Coba periksa nih, apa sih yang sering mengalihkan fokus hidup kita dalam kita membangun hidup yang berkenan kepada Allah? Coba perhatikan baik-baik. Ini persoalan yang serius. Terkadang kita dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita hanya sampai pada pengetahuan. Kita tidak berjumpa pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, kita hanya ketemu kegiatan-kegiatan, acara-acara agamawi. Kita hanya ketemu dengan mujizat Tuhan mungkin. Ya bagus, nggak apa-apa. Tetapi yang mampu mengubah, yang membuat kita kuat adalah ketika kita secara pribadi ketemu pribadi dengan Tuhan. Ya, seperti Musa misalnya, ya, dia ketemu, siapa engkau Tuhan? Aku adalah aku. Untuk melakukan pekerjaan yang besar, ya, mengeluarkan orang Israel dari Mesir, Musa perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan persoalan orang Kristen hari ini, kenapa kita tidak banyak mengalami terobosan, kita jatuh bangun, ya, kita akhirnya menjadi orang Kristen yang duniawi. Kita menjadi orang Kristen yang kedagingan. Karena kita dalam mengikut Tuhan, kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita percaya dan ikuti. Kita tidak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan sepanjang sejarah Alkitab, perhatikan, saya sering menekankan bahwa kunci perubahan itu adalah ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, sekarang kan orang diajak acara, dia hanya ketemu acara. Gereja hari ini tidak berusaha mengajar, menolong jemaat untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Akhirnya kita berpindah dari satu acara kepada acara. Datang lagi gelombang, oh begini, begitu, begini, pindah lagi. Dan gereja sekarang gak ada bedanya seperti kayak entertain, ya, sehingga altar itu, ya, tempat di mana Tuhan hadir, seperti dia bersemayam di bait suci, di kemah pertemuan itu, di ruang maha suci itu, ada tabut perjanjian di mana dia hadir di situ. Imam ketemu dan imam membawa pesan, ya. Dan ini yang terjadi, akhirnya gereja melakukan hal-hal yang sifatnya seperti altar berubah menjadi panggung, show, ya, dengan gaya pakaian, nggak salah. Tapi saya lihat terkadang ada perubahan, jadi kayak fashion show, ya. Di jemaat kami banyak orang-orang yang ikut fashion show, pakaiannya, desainnya. Jadi sekarang penampilan ini sehingga terkesan, orang terkesan dengan penampilan gereja. Jadi gereja harus menampilkan sesuatu. Gereja tidak lagi menjadi sederhana, ya, karena hidup orang-orangnya, akhirnya jemaat kita menjadi orang-orang yang agamawi, penuh dengan tuntutan. Kita nggak mengalami terobosan perubahan seperti kayak Saul ketika dia ketemu secara Tuhan dengan pribadi. Dan itu yang menjadi motivasi dia untuk bertumbuh dan mengenali Tuhan secara pribadi. Itu yang kurindukan, kuingini, ya. Dan Saul berubah menjadi Paulus. Orang yang tadinya gigih dalam kesalahan, hidupnya berubah, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kasih kepada manusia, ya, terhadap jiwa-jiwa. Nah, ini yang terjadi. Kalau sekarang kan tidak. Kenapa? Karena kita tidak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kita tidak mengenali Dia secara pribadi, sehingga hidup kita berjalan dalam kekuatan, kepintaran, kehebatan kita. Padahal dalam mengiring Tuhan, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya jauh,
Nah, yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari-hari ke depan kita akan terus belajar secara pribadi untuk berjumpa secara pribadi kita ketemu dengan pribadi Tuhan. Karena itu saya mengubah doa itu adalah ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Kapan saja, di mana saja, 24 jam kita bisa sharing sama Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kemurahan anugerah-Mu, dan biarlah kami diberi pencerahan, diberi inspirasi untuk kami secara pribadi mulai mencari Engkau untuk berjumpa dengan Tuhan kami secara pribadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkatilah anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.